Malam itu, Pak Sadam sedang duduk di bangku kayu di depan warung kopi milik Buleman. Dengan secangkir kopi hitam yang tinggal setengah, ia menikmati kesunyian malam sambil memikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan keluarganya yang kian hari kian berat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan biasanya, ojek Pak Sadam tidak akan mendapat panggilan lagi di jam-jam seperti ini. Namun, ketika ia bersiap-siap untuk pulang, ponselnya berbunyi. Sebuah nomor tidak dikenal masuk, dan suara seorang wanita terdengar di ujung sana. "Pak, bisa antar saya ke desa tua di sebelah hutan bambu? Saya sangat butuh tumpangan," kata suara itu dengan nada lembut tapi sedikit gemetar. Pak Sadam ragu sejenak. Desa tua? Hutan bambu? Lokasi itu terkenal dengan cerita-cerita seram yang sering diceritakan oleh orang-orang kampung. Namun, kebutuhan ekonomi membuatnya tak punya pilihan lain. "Baik, Bu. Tunggu di pinggir jalan dekat gapura kampung. 5 menit lagi saya sampai," jawabnya akhirnya. Ia menyalakan motornya, memeriksa lampu depan yang mulai redup, lalu melaju pelan melewati jalan setapak yang gelap. Jalanan malam itu sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan angin yang berbisik pelan. Sesampainya di lokasi, seorang wanita sudah berdiri di pinggir jalan, tepat di bawah gapura. Wanita itu memakai kebaya kuno berwarna hijau tua dengan kain batik yang melilit rapi di pinggangnya. Rambutnya panjang, tergerai hingga punggung, dan wajahnya tertutup sedikit oleh bayangan. "Maaf, Pak, sudah merepotkan malam-malam begini," katanya sambil menaikkan ujung kainnya untuk duduk di motor. Bau melati tiba-tiba tercium kuat, membuat Pak Sadam spontan melirik ke belakang. Namun, ia tak berkomentar apa-apa. "Saya antar kemana?" tanyanya sambil memastikan wanita itu duduk dengan nyaman. "Desa dekat hutan bambu," jawabnya singkat. Tapi nada suaranya membuat bulu kuduk Pak Sadam sedikit meremang. Perjalanan dimulai. Di awal, semuanya terasa normal, meski jalanan gelap dan sepi. Tapi saat roda motor mulai melewati jembatan kecil menuju arah hutan, suasana tiba-tiba berubah. Pak Sadam mulai merasa ada yang aneh, tapi ia menepis pikirannya, berusaha tetap fokus pada jalan. "Bapak sering melewati jalan ini?" tanya si wanita tiba-tiba, memecah kesunyian. "Kadang-kadang, kalau ada penumpang yang mau ke desa sebelah," jawab Pak Sadam, meski ia merasa tak pernah benar-benar sampai ke desa tua yang disebutkan itu. Wanita itu tersenyum samar, meski wajahnya tidak terlalu terlihat jelas di cermin kecil motor. "Malam ini, Bapak akan tahu lebih banyak tentang jalan ini," katanya pelan, dengan nada yang entah kenapa membuat dada Pak Sadam sedikit bergetar. Ia mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi dalam hati ia merasa bahwa malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Perjalanan malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan kampung yang biasanya dihiasi suara jangkrik kini seolah membeku dalam diam. Suara mesin motor Pak Sadam menjadi satu-satunya pengiring mereka di tengah keheningan. Wanita yang duduk di belakangnya mulai mengajaknya berbicara. Suaranya lembut, tetapi ada sesuatu di nadanya yang membuat bulu kuduk Pak Sadam sedikit berdiri. "Pak, sudah lama jadi tukang ojek?" tanyanya sambil merapikan kain kebayanya. "Sudah hampir 5 tahun," jawab Pak Sadam dengan nada ramah, meski rasa aneh mulai mengusik pikirannya. Bau melati yang menyengat sejak wanita itu naik motor kini terasa semakin kuat, seakan mengelilingi mereka. Wanita itu tertawa kecil. "Pasti banyak cerita ya, Pak, termasuk cerita tentang penumpang-penumpang aneh di malam hari?" Pak Sadam tersenyum tipis, meski pandangannya tetap fokus ke jalan. "Ah, iya, Bu, kadang ada yang aneh-aneh, tapi saya selalu anggap itu bagian dari pekerjaan." Wanita itu terdiam beberapa saat, lalu kembali bertanya, "Bapak pernah mengantar ke desa tua ini sebelumnya?" Pertanyaan itu membuat Pak Sadam sedikit bingung. Desa tua yang dimaksud memang sering disebut-sebut dalam obrolan warga kampung, tapi ia sendiri belum pernah benar-benar ke sana. "Saya biasanya hanya sampai hutan bambu di pinggir desa. Desa tua itu katanya sudah lama kosong." Wanita itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia tertawa pelan, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin ia katakan. "Kosong, tapi masih banyak yang tinggal di sana," ucapnya akhirnya, dengan nada yang membuat suasana semakin ganjil.
Pak Sadam menelan ludah, berusaha tetap tenang. Ia menoleh ke cermin kecil motor untuk melihat wajah penumpangnya. Tetapi bayangan wanita itu tampak samar, seakan-akan tertutup kabut tipis. "Rumahnya di bagian mana desa itu? Biar saya antarkan langsung," tanyanya untuk mengalihkan rasa canggung. "Oh, Bapak pasti tahu nanti. Rumah saya mudah ditemukan," jawab wanita itu sambil tersenyum tipis. Seiring waktu, jalan yang mereka lewati semakin terasa asing. Lampu jalan yang biasanya menemani perjalanan kini menghilang sepenuhnya. Pohon-pohon besar dengan akar menjalar tampak di kanan kiri jalan, menciptakan bayangan menyeramkan yang menari di bawah sinar bulan. Pak Sadam mulai merasa ada yang salah. Seingatnya, jalan menuju desa tua tidak sejauh ini. Biasanya, dalam waktu 15 menit ia sudah sampai di hutan bambu. Tapi sekarang, sudah hampir setengah jam ia berkendara, dan jalan ini terasa seperti memutar-mutar tanpa ujung. "Apa kita masih jauh?" tanyanya, mencoba menahan rasa gugup. Wanita itu hanya menjawab dengan lembut, "Tidak lama lagi, Pak. Bapak sabar saja." Bau melati semakin pekat, hampir membuat kepala Pak Sadam pusing. Dalam hati, ia mulai berdoa, meminta perlindungan. Entah kenapa, firasatnya mengatakan bahwa penumpang ini bukan orang biasa. Dan benar saja, ketika ia mencoba melihat penumpang itu lagi melalui kaca spion, wanita itu sedang menatap langsung ke arahnya. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan senyumnya merekah lebar hingga ke pipi. Pak Sadam sontak terkejut, hampir kehilangan kendali atas motornya. Ia menoleh ke belakang, tetapi saat itu juga wanita itu kembali terlihat normal, duduk tenang dengan kebaya rapi dan wajah yang tertutup bayangan. "Pak, hati-hati ya, jalan ini licin," ucap wanita itu dengan nada yang sama lembutnya, seakan tidak terjadi apa-apa. Hati Pak Sadam mulai diliputi ketakutan. Namun, ia tak berani menghentikan motor atau menanyakan apapun lagi. Yang ia tahu, ia harus menyelesaikan perjalanan ini, apapun yang terjadi. Motor tua Pak Sadam terus melaju pelan di jalan yang semakin tak bersahabat. Batu-batu besar berserakan, membuat roda motor sering tergelincir. Jalanan itu semakin sempit, diapit pohon-pohon besar yang dahan-dahannya seperti membentuk lengkungan gelap di atas mereka. Pak Sadam menyalakan lampu jauh motornya, tapi anehnya, cahaya itu tidak mampu menembus kegelapan di depan. Seperti ada kabut tebal yang menelan sinarnya. Jalan ini sama sekali tidak mirip dengan jalan kampung yang biasa ia lalui. Dan itu membuat rasa cemasnya makin menjadi-jadi. "Apa benar ini jalan ke desa tua?" tanyanya akhirnya. Wanita di belakangnya tidak segera menjawab. Setelah beberapa saat, ia hanya berkata, "Iya, Pak, jalan ini memang jarang dilewati orang." Jawaban itu bukannya membuat lega, justru menambah beban pikiran Pak Sadam. Jalan yang jarang dilewati, ia merasa sudah cukup mengenal daerah sekitar kampung, tapi tidak pernah tahu ada jalan seperti ini. Di tengah perjalanan, motor mendadak tersendat, seperti menabrak sesuatu. Pak Sadam segera menghentikan motornya untuk memeriksa. Namun, ketika ia melihat ke bawah, tidak ada apa-apa di sana. "Kenapa, Pak?" tanya si penumpang dengan nada tenang. "Oh, tidak apa-apa. Mungkin jalan ini terlalu berbatu," jawabnya sambil menyalakan motor kembali. Namun, saat ia hendak melanjutkan perjalanan, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak di pinggir jalan. "Pak, jangan berhenti terlalu lama," wanita itu berkata pelan. "Kalau mereka tahu kita di sini, kita tidak akan bisa melanjutkan." "Mereka?" gumam Pak Sadam dalam hati. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi rasa takut membuatnya memilih diam. Ia menyalakan gas motornya lebih kuat dan memacu kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, meskipun jalanan semakin sulit dilewati. Tak lama, ia menyadari bahwa suara gemerisik itu tidak hanya berasal dari satu arah. Suara itu kini terdengar di kiri, kanan, bahkan dari belakang, seperti sesuatu sedang mengikuti mereka. Sekilas, ia melihat bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. "Hati-hati, Pak," wanita itu berkata lagi. Suaranya terdengar lebih serius.
Kalau mereka mendekat, jangan lihat ke mata mereka. Pak Sadam langsung merinding mendengar peringatan itu. Siapa mereka? Tanyanya akhirnya. Tak mampu menahan rasa ingin tahunya. Wanita itu terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Mereka penghuni jalan ini. Sudah lama mereka menunggu seseorang untuk masuk ke wilayah mereka. Pak Sadam ingin berhenti saja dan berbalik arah. Tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Jalan ini terlalu sempit untuk memutar balik. Dan firasatnya mengatakan bahwa apapun yang ada di balik kegelapan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ketika ia mulai berpikir bahwa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir, jalanan tiba-tiba berubah. Batu-batu besar menghilang, digantikan oleh tanah yang lebih halus dan rata. Namun, ada sesuatu yang aneh. Jalan itu kini dikelilingi oleh tiang-tiang kayu dengan kain putih yang melilitnya. Tiang-tiang itu berdiri berjajar, seolah membentuk sebuah gerbang tak kasat mata. Sebentar lagi kita sampai, wanita itu berkata. Suaranya terdengar lebih dingin daripada sebelumnya. Pak Sadam hanya bisa mengangguk pelan. Namun, dalam hati, ia tahu apa yang ada di ujung jalan ini bukanlah desa biasa. Perasaan takut kini menyelimuti dirinya sepenuhnya. Tetapi ia tetap melaju, karena satu-satunya jalan adalah terus maju. Setelah melewati jalan panjang yang dipenuhi tiang-tiang kayu aneh itu, Pak Sadam akhirnya tiba di sebuah desa yang membuatnya bingung sekaligus takjub. Desa itu terlihat berbeda dari desa manapun yang pernah ia datangi. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu besar, berdiri dengan arsitektur megah seperti zaman kerajaan dulu. Namun, suasana desa itu begitu sunyi. Tidak ada suara ayam, anjing, atau bahkan jangkrik sekalipun. Hanya ada angin dingin yang berhembus pelan, membawa bau melati yang kini semakin menusuk hidung. "Pak, kita sudah sampai," ujar wanita itu. Suaranya terdengar lebih lembut tetapi tetap dingin. Ia turun dari motor dengan gerakan anggun dan melangkah ke salah satu rumah besar di depan mereka. Pak Sadam mematikan motornya dan memperhatikan sekeliling. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Walaupun rumah-rumah itu terlihat megah, semuanya tampak tua, seperti sudah lama tidak dihuni. Namun, di sisi lain, jalanan desa terlihat bersih, seolah baru saja disapu. Pak Sadam melirik jam di tangannya. Tapi anehnya, jarum jamnya berhenti di pukul 1. Ia menghela napas panjang dan memutuskan untuk menunggu wanita itu kembali. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia memandang ke arah beberapa penduduk yang terlihat di kejauhan. Penduduk desa itu, mereka mengenakan pakaian tradisional, seperti kebaya dan kain batik. Wajah mereka pucat, seperti tidak pernah terpapar sinar matahari. Mereka berjalan perlahan, nyaris tanpa suara, dan sesekali melirik ke arah Pak Sadam dengan tatapan kosong. Salah satu dari mereka, seorang pria tua, tiba-tiba berhenti dan berdiri diam, menatap langsung ke arah Pak Sadam. Tatapannya tajam dan penuh makna, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Tapi sebelum Pak Sadam sempat bertanya, pria itu berbalik dan menghilang di balik salah satu rumah. "Pak, tunggu sebentar di sini. Saya akan kembali," wanita itu berkata sambil menunjuk salah satu rumah besar di ujung jalan. Pak Sadam hanya mengangguk, meskipun hatinya menjerit agar ia segera pergi dari tempat itu. Ketika wanita itu berjalan menjauh, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Langkah wanita itu tidak menghasilkan suara apapun, bahkan di atas jalan tanah yang kering. Beberapa menit berlalu, Pak Sadam mulai merasa gelisah. Ia mencoba menyalakan motor, tetapi mesin motornya hanya mengeluarkan suara batuk-batuk dan tidak mau menyala. Ia berkali-kali menarik gas, namun sia-sia. "Pak, apa yang kau lakukan di sini?" Suara serak seorang pria tua terdengar dari belakangnya. Pak Sadam menoleh dan mendapati seorang pria tua dengan tongkat kayu berdiri di dekatnya. Pakaiannya terlihat lusuh, tapi wajahnya memancarkan kebijaksanaan. "Saya cuma antar penumpang, Pak. Mau ke desa ini," jawab Pak Sadam gugup. Pria tua itu mendekat. Tatapannya serius. "Kau bukan bagian dari mereka. Kau harus pergi sebelum semuanya terlambat." Pak Sadam bingung. "Maksud Bapak apa?" "Saya cuma kerja, antar penumpang ke rumahnya." Pria tua itu mendesah berat.
Desa ini bukan desa biasa. Mereka yang tinggal di sini bukan manusia seperti kau. Kalau kau bertahan terlalu lama, mereka akan menganggapmu bagian dari mereka." Ucapan itu membuat kepala Pak Sadam terasa berputar. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi pria tua itu melangkah pergi dengan cepat, menghilang di kegelapan sebelum ia sempat menghentikannya. Di saat bersamaan, wanita penumpangnya keluar dari rumah besar, membawa sesuatu yang terlihat seperti bungkusan kain putih. Wajahnya tidak lagi ramah, tetapi dingin dan penuh rahasia. "Pak, ayo kita lanjutkan perjalanan," katanya sambil menaiki motor lagi. Pak Sadam ingin menolak, tapi kakinya terasa kaku. Ia tidak punya pilihan selain menyalakan motor, yang kali ini langsung menyala tanpa masalah. Saat ia memacu motornya keluar desa, ia menyadari bahwa tatapan para penduduk desa kini tertuju penuh padanya. Mata mereka kosong dan dingin, seperti menembus jiwanya. Namun yang paling aneh, di cermin motornya, ia tidak bisa melihat bayangan penumpangnya sama sekali. Pak Sadam mencoba menenangkan pikirannya saat meninggalkan desa sunyi itu. Ia melirik penumpang di belakang lewat kaca spion, tapi bayangan wanita itu tetap tidak terlihat. Hatinya semakin gelisah, meski ia berusaha berpikir positif. "Pak, belok ke kiri di depan." "Ya," ujar wanita itu dengan nada datar. Pak Sadam menurut, meski ragu. Jalan yang mereka lalui semakin aneh. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan menjulang tinggi seperti melingkupinya. Ia mencoba mencairkan suasana dengan mengobrol, seperti kebiasaannya saat bekerja. Rumah ibu besar sekali. Desa itu kelihatan seperti peninggalan zaman dulu. Wanita itu diam beberapa saat sebelum menjawab. "Memang begitu. Desa kami tidak berubah sejak lama. Waktu di sini tidak berjalan seperti di tempat lain." Jawaban itu membuat hati Pak Sadam semakin tidak tenang. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya ingin cepat sampai tujuan dan kembali ke rumahnya. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Jam tangannya. Jarum jam yang tadinya berhenti kini bergerak, tapi berlawanan arah. Detik mundur. Ia menggigil dan mencoba mengalihkan pandangan dari jam itu. Tetapi pikirannya dipenuhi dengan ketakutan akan apa yang sedang terjadi. "Pak, berhenti di sini sebentar," kata wanita itu tiba-tiba. Pak Sadam menghentikan motornya di tengah jalan. Wanita itu turun perlahan sambil membawa bungkusan kain putih yang sebelumnya ia bawa dari desa. Bau melati tiba-tiba semakin menyengat, hingga membuat kepala Pak Sadam sedikit pusing. "Kita sudah dekat?" tanya Pak Sadam dengan suara bergetar. Wanita itu hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Ia berjalan ke arah sebuah pohon besar yang berdiri sendirian di tepi jalan. Pak Sadam memperhatikan dengan cemas. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Pikirannya diliputi rasa penasaran yang bercampur takut. Wanita itu berhenti di depan pohon dan meletakkan bungkusan kain putihnya di akar pohon tersebut. Ia kemudian berlutut dan membisikkan sesuatu. Suara bisikannya seperti mantra atau doa yang aneh, tidak terdengar jelas, tapi membuat suasana semakin mencekam. Pak Sadam merasa ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapapun. Namun, sensasi itu begitu kuat, seperti ada puluhan pasang mata mengintip dari balik kegelapan. Wanita itu akhirnya kembali ke motor. Wajahnya kini terlihat lebih pucat, hampir transparan. Tapi ia bertingkah seolah tidak ada yang terjadi. "Kita lanjut, Pak," katanya santai, seolah-olah tidak ada yang aneh. Pak Sadam menyalakan motor lagi, tetapi hatinya semakin dipenuhi ketakutan. Perjalanan mereka berlanjut, tetapi sesuatu terasa salah. Jalan yang tadinya berupa tanah berbatu kini berubah menjadi aspal licin yang tidak pernah ia kenali. Pohon-pohon besar di sekitar tampak semakin rapat, menutupi langit sepenuhnya. Ia berusaha tetap fokus mengendarai motor, tapi pikirannya terus dihantui oleh semua keanehan yang terjadi sejak tadi malam. Bau melati yang menyengat, suara bisikan wanita itu, desa sunyi yang terasa seperti mimpi buruk, dan penduduknya yang tampak hidup tapi tidak manusiawi. "Pak, ada apa sebenarnya? Ibu ini siapa? Dan kita mau kemana?" Akhirnya ia memberanikan diri bertanya. Wanita itu tertawa pelan, tetapi tawanya terdengar dingin,
seperti tidak berasal dari manusia. "Pak, jangan terlalu banyak bertanya. Sebentar lagi kita sampai, dan semuanya akan jelas." Namun, bukannya merasa lega, jawaban itu justru membuat Pak Sadam semakin takut. Ada sesuatu yang besar dan gelap yang menunggunya di ujung perjalanan ini, dan ia tidak tahu apakah ia siap menghadapinya. Beberapa menit kemudian, wanita itu menyuruhnya berhenti. "Di sini saja, Pak," katanya dengan nada dingin. Pak Sadam menoleh dan melihat sebuah area terbuka yang tampak seperti alun-alun. Tempat itu dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa, dan di tengahnya terdapat sebuah batu besar yang menyerupai altar. Ia memperhatikan bahwa di sekitar batu tersebut sudah ada orang-orang yang berkumpul, mengenakan pakaian serba hitam. Mereka berdiri membentuk lingkaran, dan kepala mereka tertunduk seolah sedang berdoa. "Ini tempat apa?" tanya Pak Sadam, berusaha menahan gemetar dalam suaranya. Wanita itu tidak menjawab. Ia turun dari motor sambil membawa bungkusan kain putih yang sebelumnya ia letakkan di pohon. Langkahnya tenang, tetapi auranya terasa mengintimidasi. Ia berjalan menuju lingkaran orang-orang di sekitar batu besar itu. Pak Sadam tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Hatinya mengatakan untuk pergi, tapi rasa penasaran menahannya di tempat. Ia mencoba mengamati dari jauh. Orang-orang itu tampak seperti bayangan. Wajah mereka sulit dilihat dengan jelas, seperti diselimuti kabut tipis. Wanita itu memasuki lingkaran dan meletakkan bungkusan kain putih di atas batu besar. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Kemudian, suara yang menyerupai nyanyian kuno terdengar dari lingkaran itu. Suara itu bukan suara manusia, melainkan campuran dari bisikan dan gumaman yang aneh. Tubuh Pak Sadam merinding, dan rasa takutnya semakin memuncak. Dari tempatnya berdiri, ia melihat bungkusan kain putih itu mulai bergerak sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, tapi semakin lama gerakannya semakin jelas. Wanita itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan suara nyanyian semakin keras. Tiba-tiba, api kecil menyala di tengah lingkaran, namun warnanya bukan oranye seperti api biasa. Api itu berwarna kebiruan, memancarkan cahaya aneh yang membuat bayangan orang-orang di sekitarnya tampak lebih menyeramkan. Pak Sadam terkejut saat menyadari bahwa wajah orang-orang itu benar-benar tidak memiliki fitur. Tidak ada mata, hidung, atau mulut, hanya permukaan rata yang menyerupai topeng gelap. "Pak, jangan lama-lama di sini," sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pak Sadam berbalik dan melihat seorang pria tua memegang tongkat kayu berdiri di tepi jalan. "Cepat pergi sebelum fajar, kalau tidak kau akan terjebak selamanya," lanjut pria tua itu dengan nada mendesak. Pak Sadam bingung dan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi pria tua itu sudah berjalan menjauh, menghilang di balik bayangan pohon. Di tengah kebingungannya, suara nyanyian tiba-tiba berhenti, dan suasana menjadi sunyi lagi. Ketika ia menoleh ke arah batu besar, ia melihat wanita itu menatapnya dengan tajam. Wajahnya kini tampak berbeda, lebih pucat, dengan mata yang bersinar merah samar. "Pak, terima kasih sudah mengantar saya," katanya dengan senyum dingin. "Sekarang waktunya saya kembali ke rumah." Wanita itu berjalan perlahan ke arahnya, dan setiap langkahnya membuat tubuh Pak Sadam terasa semakin lemah. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera pergi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia langsung memutar motornya dan melaju secepat mungkin, meninggalkan alun-alun dan orang-orang aneh itu. Namun, perjalanan kabur itu tidaklah mudah, dan suara tawa aneh mulai terdengar di kejauhan. Pak Sadam melaju di atas motornya dengan kecepatan tinggi, namun jalan di depannya tidak lagi sama seperti saat ia datang. Jalan itu seperti mempermainkannya. Setiap belokan membawa ia kembali ke tempat yang sama. Area terbuka dengan batu besar di tengahnya. Lingkaran orang-orang itu kini kosong, tetapi udara di sekitar terasa berat, seperti dihantui kehadiran tak kasat mata. Saat ia sedang kebingungan, suara berat pria tua yang ditemuinya tadi kembali terdengar. Kali ini lebih tegas. "Kau tidak bisa pergi begitu saja tanpa peringatan. Dengarkan aku baik-baik." Pak Sadam menoleh dan mendapati pria tua itu berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya setengah tersembunyi dalam bayangan. Tubuhnya tampak rapuh,
Tapi tatapan matanya tajam, penuh kewaspadaan. "Kau telah melanggar batas," ujar pria tua itu. "Tempat ini bukan untuk manusia biasa seperti kita. Kau seharusnya tidak mengantar dia ke sini." "Apa maksud Bapak?" tanya Pak Sadam. "Saya hanya ojek. Dia minta diantar. Saya nggak tahu kalau tempat ini." Pria tua itu mengangkat tangannya, menghentikan penjelasan Pak Sadam. "Dia bukan manusia biasa. Dia bagian dari mereka, penghuni dunia yang berbeda. Dan kau telah mengganggu keseimbangan dengan membawa motormu, benda dunia nyata, ke tempat ini. Mereka tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Pak Sadam merasa darahnya membeku. "Jadi saya harus bagaimana, Pak?" tanyanya dengan nada putus asa. Pria tua itu mendekat, memberikan tongkat kayu kecil yang tampak seperti sudah tua sekali. "Gunakan ini untuk menandai jalan keluar. Tapi kau harus pergi sebelum fajar. Jika kau masih berada di sini saat matahari terbit, kau akan menjadi bagian dari dunia mereka. Tapi jalan ini berubah terus." "Pak, gimana saya bisa tahu arah yang benar?" Pria tua itu menatapnya dengan tajam. "Ikuti suara azan." Pak Sadam bingung. Suara azan? Tempat ini begitu sunyi. Tidak ada tanda-tanda masjid atau manusia lain selain dirinya dan pria tua itu. "Dengar, jangan pikirkan apa-apa lagi. Jika kau mendengar suara azan, ikuti arahnya. Itu satu-satunya jalan keluar." Pria tua itu lalu berbalik dan berjalan menjauh, perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan, seolah ditelan oleh bayangan pepohonan. Pak Sadam menggenggam tongkat kayu itu erat-erat dan kembali naik ke atas motornya. Kali ini, ia memacu kendaraannya dengan tekad yang kuat, meskipun rasa takut terus membayanginya. Ia berusaha mengingat kata-kata pria tua tadi sambil berharap suara azan benar-benar akan membimbingnya keluar. Namun, jalan di depannya justru terasa semakin menyeramkan. Dan suara tawa aneh itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Tiba-tiba, sosok wanita misterius yang menjadi penumpangnya tadi muncul di tengah jalan, berdiri diam dengan senyum dingin di wajahnya. "Pak Sadam, kenapa buru-buru pergi?" tanyanya dengan nada lembut, tapi dingin. Pak Sadam tidak menjawab. Ia memejamkan mata dan berdoa, lalu memacu motornya melewati sosok itu. Anehnya, wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana sambil terus tersenyum. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, ia mendengar sesuatu yang ia kenal, suara azan. Samar, tetapi cukup jelas untuk memberinya harapan. Dengan hati-hati, ia mengikuti suara itu, berharap jalan keluar benar-benar ada. Namun, semakin ia mendekat, suasana di sekitarnya terasa semakin ganjil, seolah ada yang berusaha menghalanginya. Jalan di depannya semakin tidak masuk akal, berkelok-kelok tanpa ujung, dihiasi kabut tebal yang menyelimuti pepohonan besar di kiri kanan. Di belakangnya, suara tawa mengerikan kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan terasa begitu dekat. Pak Sadam menoleh sejenak dan melihat bayangan hitam besar bergerak cepat di antara pepohonan. Pak Sadam berteriak. Keringat dingin mengalir di dahinya. Bayangan itu terus mendekat, dan tiba-tiba motornya terasa lebih berat, seperti ada yang menahan. Ia melirik spion, namun langsung menyesal. Di belakangnya, sosok wanita yang tadi menjadi penumpangnya kini duduk lagi di jok belakang, dengan wajah yang berubah mengerikan. Matanya hitam sepenuhnya, dan senyumnya lebar hingga menampilkan deretan gigi tajam yang tidak wajar. "Pak Sadam, perjalanan kita belum selesai." Suara wanita itu berdesis, terdengar seperti bisikan di telinganya. Pak Sadam merasakan bulu kuduknya meremang. Ia berteriak sekuat tenaga dan mempercepat motornya, berusaha mengabaikan beban di belakangnya. Tongkat kayu yang diberikan pria tua tadi masih ia genggam erat, dan ia mencoba menggunakannya untuk menandai jalan dengan membuat goresan di tanah setiap kali ia berbelok. Namun, semakin ia mencoba kabur, semakin jalan di depannya terasa berulang. Ia kembali ke tempat yang sama, lingkaran batu besar di tengah lapangan. Kali ini, suasana lebih mencekam. Lingkaran itu dikelilingi oleh bayangan-bayangan tanpa wajah, berdiri diam sambil mengarahkan tatapan kosong ke arahnya. Pak Sadam menghentikan motornya. Napasnya tersengal-sengal.
Ia tahu tidak mungkin ia terus melarikan diri tanpa rencana. Ia menggenggam tongkat kayu itu lebih erat dan mengingat pesan pria tua tadi. Ikuti suara azan. Ia menutup mata, berusaha mengabaikan suara tawa, bisikan, dan kehadiran bayangan-bayangan itu. Dengan hati-hati, ia mendengarkan lagi. Samar-samar, suara azan terdengar kembali. Kali ini lebih jelas, seperti memanggilnya. Bismillah. Gumam Pak Sadam. Ia menyalakan motornya lagi dan mulai mengikuti suara itu. Meski jalan yang ia lalui terasa seperti melawan sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali ia mendekati sumber suara azan, bayangan-bayangan itu semakin agresif. Mereka bergerak cepat, melompat dari satu pohon ke pohon lain, mencoba menghalangi jalannya. Wanita yang tadi berada di belakangnya kini berdiri di depan. Wajahnya berubah semakin menyeramkan, kulitnya pucat, dan matanya hanya lubang hitam. Berhenti, Pak Sadam, wanita itu berbisik. Tapi suaranya menggema di seluruh area. Pak Sadam tidak peduli. Ia menunduk dan terus melaju, menabrak bayangan yang ada di depannya. Namun, rasa dingin seperti es tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, dan ia merasa kehilangan arah. Ketika ia membuka matanya, ia berada di sebuah jalan sempit yang diterangi lampu-lampu redup. Suara azan semakin jelas, dan ia melihat sebuah masjid kecil di kejauhan. Ia segera melajukan motornya ke arah masjid itu, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Pak Sadam akhirnya tiba di depan masjid kecil yang terlihat terang di antara kegelapan. Ia segera mematikan motornya dan berlari ke dalam, tanpa mempedulikan pintu yang terbuka dengan sendirinya. Begitu masuk, hawa sejuk dan damai menyelimutinya. Berbeda sekali dengan suasana mencekam yang baru saja ia alami. Seorang pria tua berjubah putih duduk di pojok masjid. Wajahnya penuh kedamaian, namun mata yang tajam menatap Pak Sadam seakan sudah tahu segala sesuatu yang terjadi. Pria itu melambaikan tangan, memintanya untuk mendekat. Sudah waktunya, Nak, katanya dengan suara pelan namun penuh makna. Pak Sadam tidak mengerti maksudnya, tapi sebelum ia bisa bertanya, pria tua itu menunjuk ke arah jendela masjid. Di luar, bayangan-bayangan yang tadi mengejarnya berkumpul di depan, mengelilingi masjid. Sosok wanita yang menjadi penumpangnya berdiri di tengah kerumunan, tersenyum dingin dengan tatapan menusuk. Kau membawa sesuatu dari dunia mereka, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sini. Pria tua itu melanjutkan. Pak Sadam kebingungan. Apa maksudnya, Pak? Saya tidak mengambil apa-apa. Saya hanya ingin pulang. Pria tua itu menggeleng, lalu menunjuk tongkat kayu yang masih digenggam Pak Sadam. Itu bukan milikmu. Kembalikan, dan mereka akan pergi. Pak Sadam melihat tongkat kayu di tangannya. Ia ingat bahwa tongkat ini diberikan oleh pria tua di desa gaib tadi. Namun, bagaimana mungkin benda sederhana ini menjadi alasan ia terjebak? Kalau aku kembalikan, bagaimana caranya? Mereka tidak akan membiarkanku pergi, jawab Pak Sadam dengan panik. Pria tua berjubah putih itu berdiri, mendekati Pak Sadam. Ia menepuk pundaknya dan berbisik. Percayalah, kau sudah berada di gerbang dunia nyata. Lempar tongkat itu keluar masjid dan jangan menoleh ke belakang. Meskipun takut, Pak Sadam merasa harus mencoba. Ia berjalan perlahan ke arah pintu masjid, memegang tongkat kayu itu erat. Di luar, wanita misterius dan bayangan-bayangan tampak semakin mendekat. Wajah mereka kini berubah menjadi lebih menyeramkan. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Sadam melemparkan tongkat itu keluar masjid sejauh mungkin. Begitu tongkat itu menyentuh tanah, suara jeritan melengking terdengar, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Angin kencang berhembus, dan lampu-lampu di masjid bergoyang, hampir padam. Tutup pintu dan jangan menoleh, teriak pria tua berjubah putih. Pak Sadam segera menutup pintu masjid, lalu jatuh terduduk sambil memegangi dadanya yang berdebar kencang. Dalam hati, ia membaca doa-doa yang ia hafal, berharap semua ini segera berakhir. Beberapa saat kemudian, suasana berubah menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara jeritan, tawa, atau desiran angin aneh. Hanya ada keheningan yang menenangkan. Pak Sadam mencoba memberanikan diri mengintip keluar, tapi yang ia lihat hanyalah jalanan sepi yang biasa ia kenal. Aku kembali,
Gumamnya, tidak percaya. Pria tua berjubah putih itu tersenyum dan mengangguk. Kau telah menyelesaikan perjalananmu. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar untuk setiap langkah yang kau ambil di dunia mereka. Pak Sada mengangguk dengan ragu, tapi sebelum ia bisa bertanya lebih banyak, pria tua itu menghilang begitu saja, seperti hembusan angin. Masjid yang tadi ia masuki pun perlahan memudar, meninggalkannya sendirian di pinggir jalan, bersama motor tuanya. Ketika ia melihat jam di pergelangan tangannya, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Namun, ada yang aneh. Tanggal di jam itu menunjukkan bahwa seminggu telah berlalu sejak ia menerima penumpang misterius itu. Pak Sadam hanya bisa terdiam, tidak tahu harus percaya pada kenyataan atau tidak. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah mengambil penumpang di tengah malam lagi. Pak Sadam akhirnya tiba di rumahnya dengan perasaan lega bercampur lelah. Ia membuka pintu perlahan, takut membangunkan istri dan anak-anaknya. Saat ia masuk, ia dikejutkan oleh tatapan penuh air mata dari istrinya yang langsung memeluknya erat. "Kemana saja kau selama ini, Pak?" Istri Pak Sadam bertanya dengan suara gemetar. "Kami mencarimu selama berhari-hari. Kau hilang begitu saja sejak malam itu." Pak Sadam tidak tahu harus menjawab apa. Baginya, ia hanya merasa perjalanan aneh itu berlangsung beberapa jam. Namun, kenyataan berkata lain. Seminggu penuh telah berlalu, dan keluarganya bahkan sudah melapor ke kepala desa untuk mencari keberadaannya. Dengan suara pelan, ia mencoba menjelaskan apa yang dialaminya. Istrinya hanya bisa menggeleng, tidak percaya dengan cerita yang terdengar seperti dongeng. "Pak, mungkin kau hanya terlalu lelah. Besok kita bawa kau ke Pak Ustaz supaya semuanya lebih jelas." Malam itu, Pak Sadam tidak bisa tidur. Bau melati samar-samar tercium di seluruh rumah, membuatnya merinding. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya, namun perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Pagi harinya, Pak Sadam menemui seorang ustaz yang dihormati di desa. Dengan penuh perhatian, ustaz itu mendengarkan cerita Pak Sadam, kemudian menghela napas panjang. "Kau telah memasuki wilayah yang bukan milik manusia, Pak Sadam. Dunia itu memang nyata, tapi tidak semua orang bisa kembali dengan selamat. Kau beruntung, tapi ingat, mereka mungkin masih menganggapmu bagian dari dunia mereka." Pak Sadam menggigil mendengar penjelasan itu. Ustaz itu menyarankan agar ia banyak berdoa dan memohon perlindungan, serta berhenti bekerja sebagai tukang ojek malam. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, bau melati semakin sering tercium di sekitar rumahnya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di beranda, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di jalan depan rumah. Wanita itu mengenakan kebaya yang sama dengan penumpang misteriusnya. Wanita itu tersenyum dingin, dan tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat tangannya seolah-olah meminta sesuatu. Pak Sadam merasa jantungnya hampir berhenti. Ia segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Keesokan harinya, Pak Sadam menemukan bunga melati berserakan di depan pintu rumahnya. Tidak ada jejak siapapun yang datang, namun kehadiran wanita itu terasa sangat nyata. Pak Sadam akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi tukang ojek malam. Ia mulai mencari pekerjaan lain di desa, meskipun penghasilannya tidak seberapa. Baginya, ketenangan keluarganya lebih berharga daripada apapun. Namun, setiap malam Jumat, bau melati itu masih sering tercium, seolah-olah wanita misterius itu belum sepenuhnya pergi. Meskipun ia tidak pernah lagi melihat sosoknya secara langsung, Pak Sadam tahu bahwa perjalanan itu telah meninggalkan jejak yang tidak bisa ia hapus. Pak Sadam kini menjadi orang yang lebih religius, banyak menghabiskan waktu di masjid dan berdoa. Namun, dalam hati kecilnya, ia selalu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya wanita itu inginkan? Apakah ia benar-benar berhasil kembali sepenuhnya ke dunia nyata? Atau hanya menjadi bagian dari permainan dunia gaib? Yang pasti, malam itu telah mengubah hidupnya selamanya. Kisah Pak Sadam mengingatkan kita bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat dijelaskan dengan logika. Dalam menjalani hidup, ada kalanya kita secara tidak sengaja melangkah ke batas yang memisahkan dunia kita dengan dunia lain yang tak terlihat.
Cerita ini bukan hanya tentang keberanian menghadapi sesuatu yang tidak diketahui, tetapi juga tentang pentingnya menghormati batasan dan aturan yang ada di sekitar kita. Apa yang terjadi pada Pak Sadam adalah peringatan bahwa dunia gaib bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Mari kita jadikan kisah ini pelajaran untuk selalu menjaga diri, berhati-hati dalam setiap langkah, dan tidak lupa untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Sebab, di balik kehidupan yang terlihat, ada dunia lain yang keberadaannya tidak bisa kita pungkiri. Apakah Pak Sadam benar-benar bebas dari pengaruh dunia gaib itu? Ataukah penumpang misterius tersebut masih menyimpan maksud tertentu? Jawabannya mungkin akan tetap menjadi misteri. Yang pasti, pengalaman ini telah meninggalkan jejak mendalam dalam hidupnya, dan mungkin juga dalam benak kita semua. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga bisa memberikan pengalaman baru yang mencekam sekaligus menghibur. Jangan lupa, selalu waspada, terutama di malam yang sunyi. Siapa tahu ada penumpang tak terduga yang sedang menunggu Anda di ujung jalan.